Sebagian wilayah Krui, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, identik dengan getah damar. Untuk mengumpulkannya, para penyadap rela berkompromi dengan bahaya di atas seutas anyaman rotan. Memasuki kawasan ini, saya pun disambut aksi para penyadap getah damar yang menunjukkan keahliannya. Warga lokal menyebutnya dengan repong damar. Udah pada di atas nih, Pak. Wah, mundur bro. Ini dia kekayaan alam yang jadi kebanggaan Krui, yaitu damar mata kucing. Nah, sekarang kami mau langsung aja naik ke atas ya, Pak ya? Iya, dari apa dulu kita nih? Kita Made. Mana pohon yang mana nih? Oh, Saya yang ini deh. Oh ya. Ya, Pak. Pohon damar disebut sebagai warisan nenek moyang. Karena getah dari pohon ini baru dapat dipanen ketika sudah berusia puluhan tahun. Wah, Pak, ini pohonnya besar banget. Ini usianya berapa tahun, Pak? Ya sekitar 200 tahunan lah. 200 tahun. Coba saya ukur. Wah, tangan saya aja udah nggak nyampe nih, udah nggak bisa ngeraih. Pohon damar tumbuh menjulang dengan tinggi lebih dari 50 meter bak pencakar langit. Memanjatnya tentu bukan hal yang mudah. Alat pengamannya cuma pakai ambon ini nih, seperti sabuk. Nah, sebelumnya saya lepas sepatu dulu ya, Pak. Lubang berbentuk segitiga ini berfungsi sebagai titik sadapan sekaligus tempat berpijak saat memanjat pohonnya. Jadi cara saya nanti naik ke atas itu naik di atas pijakannya ini yang sudah sebelumnya disadap untuk mengambil damar. Nah, jadi dilihat nih banyak sisaan-sisaan damar. Nanti saya pijak perlahan-lahan sampai ke atas sana. Jadi di setiap sadapan ini masih ada damar-damar yang tersisa ya, Pak ya. Getah damar dipanen setiap 1 bulan sekali ketika sudah bertekstur keras. Jadi cara penggunaan ambonnya itu tergantung ukuran si orang yang mau naik ke atas damar. Nah, kayak saya ini cara ngukurnya gini nih. Sepanjang lengan saya. Nah, kayak gini nih pas. Kalau yang tadi pas dipakai bapaknya itu kebesaran nih saya. Sekarang mau saya coba lagi. Perlahan saya mulai memanjat pohon raksasa ini. Aduh, Pak. Kayak mana ini? Memanen getah damar dilakukan dengan cara menyisir setiap lubang sadapan hingga bagian paling atas. Wah, ternyata saya baru sampai sini aja udah pencapaian yang luar biasa deg-degannya. Nah, ini kenapa alat pengamannya pakai ambon dan bahan dasarnya itu rotan. Karena rotan itu tuh biar nggak licin. Karena dia terkena gesekan kayu itu tuh ngegripnya kencang. Dan juga kuat sekali. Yuk, bisa yuk. Meskipun zaman terus berkembang, ambon tetap tidak tergantikan. Memanfaatkan kekuatan rotan sebagai tumpuan bobot badan. Ya, udah nyampe atas, ketinggalan nih. Ini namanya apa, Pak? Tembilung. Tembilung dari pelepah pinang. Jadi damar yang udah diambil langsung ditaruh di sini. Setelah terkumpul, getah damar ditampung dalam tembilung. Alat tradisional ini memanfaatkan pelepah pinang sebagai bahan utamanya. Nah, damar yang barusan saya dapatkan ini betul-betul sudah siap panen. Berusia 1 bulan karena sudah keras dan juga transparan tuh, seperti kristal ya. Dan kenapa damar ini dinamakan damar mata kucing? Karena ketika terkena sinar matahari itu langsung berkilau. Seperti layaknya mata kucing. Karena sifatnya yang memantulkan cahaya, damar mata kucing dimanfaatkan sebagai bahan pengkilap atau pernis. Lebih berat. Sumpah ini lebih susah. Memanjat 1 pohon damar saja sudah sangat menguras tenaga saya. Tetapi para penyadap ini dapat memanen hingga ratusan pohon dalam sehari.
nih damar yang di bagian bawah itu masih lembek, padahal dia seusia dengan damar-damar yang di atas sana. Tapi kenapa dia lembek? Karena kurangnya terpapar sinar matahari. Tuh, jadi sangat wah seperti lem kan? Nah ini tetap bisa diambil, walaupun harganya murah ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa, kita ambil aja. Sesaat setelah damar dipanen, kami melakukan penyortiran. Setelah selesai manjat, sekarang waktunya kami memilah-milah mana yang kualitasnya bagus dan yang kurang bagus. Nah, yang kualitasnya bagus dan super ya seperti ini nih. Besar, transparan, dan agak kekuningan. Ini kalau dijual harga bisa mahal. Nah, jadi mau dikumpulin yang kualitasnya bagus buat dijual ke pengepul ya Pak ya? Iya. Nah, nanti sisanya saya minta ya Pak buat dibikin obor. Getah yang baru saja dipanen ini disebut damar asalan, yaitu damar yang masih bercampur dengan kayu dan ranting. Nah ini nih yang uniknya, jadi damar tadi itu langsung kita lelehkan ya Mas ya. Iya. Jadi kayak gulali itu. Getah damar mudah mencair apabila dipanaskan. Namun ketika berada di suhu ruang, getah akan mengeras. Untuk membuat obor, kami melapiskan getah damar pada batang kayu. Jadi ketika camping dan gak ada penerangan, damar ini bisa jadi salah satu alternatifnya. Karena damar itu artinya lampu. Nah, dan tapi harus hati-hati nih ketika kayunya ini udah dilapisin damar, megangnya harus agak miring seperti ini karena dia rawan banget netes ke tangan kita. Damar membawa banyak manfaat bagi masyarakat Krui. Keberadaan Repong Damar berperan sebagai penggerak roda perekonomian sekaligus sarana penghijauan. Damar ini adalah kekayaan alam dan warisan yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi oleh masyarakat Krui. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Alam juga membimbing warga kaki Gunung Sumbing, Jawa Tengah hingga melahirkan sebuah tradisi demi selaras dengan alam. Keindahan Temanggung emang gak ada habisnya. Dan di sini juga udaranya sejuk banget karena sekarang saya lagi berada di kaki Gunung Sumbing. Nih yang ada di belakang saya ini adalah Gunung Sumbing, cuman sayangnya emang lagi malu-malu agak tertutup kabut. Berarti kita tunggu sampai besok pagi ya Om. Iya, karena kita akan bermalam di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Om, buka tenda yuk. Oke, Jen. Matahari sudah hampir tenggelam di ufuk barat. Saya dan Om Hendra harus bergegas membuka tenda untuk beristirahat. Ufuk timur perlahan mulai memerah, memudarkan hawa dingin yang menyelimuti lereng Sumbing. Akhirnya saya berkesempatan melihat indahnya puncak Gunung Sumbing di hadapan saya. Pagi yang cerah dan secangkir kopi pahit membuat saya bersemangat memulai hari ini. Dari kejauhan mulai terlihat aktivitas petani di kebun-kebun tembakau mereka. Pak, Bu, mau kemana? Ini mau selamatan petik bako. Oh, di atas ini. Iya, di atas itu. Wah, kami gabung boleh nggak, Pak? Boleh, boleh. Boleh ya, Om. Boleh. Kayaknya seru nih. Gabung yuk. Gabung ya. Tak hanya menikmati keindahan alam, setiap tempat yang saya kunjungi mempunyai keragaman tradisi dan budaya yang sayang untuk dilewatkan. Masih di Temanggung, saat ini saya berada di tengah kebun tembakau untuk mengikuti kebiasaan unik yang biasanya dilakukan oleh warga Desa Lamuk, Kecamatan Tlogomulyo, yaitu wiwit mbako. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Tak salah jika Temanggung mendapatkan julukan sebagai kota tembakau. Mayoritas penduduknya merupakan petani tembakau dengan luas lahan garapan lebih dari 9.000 hektar. Selain sebagai hasil alam, tembakau di Temanggung tak lepas dari tradisi leluhur yang masih terjaga. Nah ini sekarang lagi bakar menyan, dan setelah menyannya habis, prosesnya akan berdoa sebagai wujud syukur untuk tanah yang subur dan hasil yang melimpah. Tradisi ini biasa dilaksanakan di pertengahan musim tanam atau saat tembakau berumur 2-3 bulan. Petani tembakau membawa ubah rampai berupa ayam ingkung dan jajanan pasar lainnya. Nah, setelah ritual dilakukan, biasanya langsung prosesinya itu memetik daun pertama. Dan karena hari ini hari Minggu Pon, maka sesuai dengan tanggalan Jawa yang dipetik ada 12 lembar daun ya. Tradisi petani tembakau ini bertujuan untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memohon berkah supaya hasil panen tembakau melimpah dengan kualitas yang baik. Pada periode ini, daun tembakau membutuhkan asupan nutrisi untuk tumbuh secara maksimal. Ini kalau bunganya dipetik supaya daunnya cepat tua dan cepat bisa dipanen ya. Karena kalau bunganya dipetik nanti zat haranya semua ke daun. Jadi daunnya juga lebih cepat besar. Tak hanya tradisi yang unik, ternyata saya juga menemukan resep olahan unik dari lereng Sumbing. Hari ini kita mau masak brongkos kepala kambing, tapi ada yang bikin beda nih. Soalnya kita masaknya ditambahin pakai bunga tembakau. Kira-kira seperti apa rasanya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum diolah, bunga tembakau harus dipisahkan dari tangkainya. Tangkai bunga tembakau mempunyai getah yang cukup lengket dan rasa yang pahit. Tak hanya daging khas dari kepala kambing, bumbu rempah brongkos juga disiapkan untuk mengolahnya. Bunga tembakau bersifat sebagai bahan campuran. Masukkan secukupnya saja saat brongkos kepala kambing sudah matang. Kebetulan juga udah mateng nih. Bumbunya pedes banget, kemudian rasa dari bunga tembakaunya itu memberi rasa-rasa pahit tapi ringan ya Bu. Iya. Jadi tetap enak. Jadi rasanya itu balance. Kuliner khas daerah Temanggung ini cocok menjadi menu saat cuaca dingin. Lereng Gunung Sumbing ini ya emang udaranya dingin banget. Tak hanya itu, masyarakatnya di sini juga tradisinya masih kental. Brongkos kepala kambing bunga tembakau ini menjadi penutup yang sempurna untuk petualangan saya di Temanggung kali ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.